Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 20. Kami akan memaparkan jenis gangguan pada anak ADHD. Perkenalkan juga nama anggota kelompok kami. Yang pertama Elma Mahliani, Muhammad Riko Sampana Aji, Bulan Sahdini, dan saya sendiri Siti Maulina Ningrum. Oke teman-teman, bisa lanjut saja menonton videonya. Jangan lupa subscribe channel yang mengupload video ini. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan apa sih itu anak ADHD. ADHD sendiri adalah singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau disingkat ADHD. Nah, kalau diartikan secara satu-satu, kita artikan attention adalah perhatian, defisit adalah pengurangan atau berkurang, hyperactivity adalah hiperaktif, orang banyak yang nggak bisa diam ya. Setelah itu ada disorder itu ada gangguan. Nah, jadi kalau kita artikan secara harfiah, Attention Deficit Hyperactivity Disorder ini adalah gangguan pada kurangnya pemusatan perhatian, impuls dan hiperaktivitas pada anak ya. Kalau gangguan pada anak ADHD berarti anaknya itu mengalami gangguan hiperaktivitas, gangguan impuls, dan kurang konsentrasi ataupun inattention kayak gitu ya. Jadi untuk gejala dari ADHD sendiri adalah menurut Widata 2008, seseorang dapat dikategorikan sebagai inattention, impulsif ataupun hiperaktivitas jika dia memiliki minimal 4 kriteria dari yang saya sebutkan ini. Jadi yang pertama itu ada inattention. Inattention itu yang pertama, ciri-cirinya yang pertama sering ceroboh dalam menyelesaikan tugas apapun. Yang kedua, sulit mempertahankan konsentrasi untuk menyelesaikan tugas. Dan yang ketiga, sering tidak mendengarkan omongan orang lain pada saat diajak bicara. Yang keempat, cenderung tidak mengikuti instruksi dalam menyelesaikan tugas atau kegiatan. Yang kelima, bermasalah dalam mengatur atau mengorganisasi sesuatu. Yang keenam, sering kehilangan barang-barang atau peralatan yang diperlukan untuk menyelesaikan sesuatu. Yang ketujuh, mudah terpecah konsentrasinya atau mudah terdistraksi. Yang kedelapan, itu orangnya pelupa ya. Jadi pelupa dan ceroboh ini adalah tanda-tanda orang kena inattention ya. Inattention. Oke. Nah, jadi misalkan ada orang yang memiliki 4 gejala ini, maka dia bisa dikatakan orang yang inattention seperti itu. Setelah itu ada hiperaktivitas. Ciri-cirinya adalah yang pertama, tidak dapat duduk dengan tenang. Yang kedua, sering meninggalkan bangku tanpa alasan yang tidak jelas. Berlari, memanjat, ataupun melakukan hal-hal sesuatu itu tidak pada tempatnya ataupun tidak pada saat waktunya. Yang keempat, kesulitan dalam menikmati kegiatan atau permainan yang tenang atau membawa relaksasi. Jadi dia tuh kalau ada orang yang diam, dia tuh gerak-gerak, ada yang main pensil, pokoknya ada aja yang dikerjain. Yang kelima, berkeinginan untuk selalu bergerak aktif. Yang keenam, cerewet, suka berbicara, kadang tidak sesuai dengan konteks. Jadi arah pembicaraan itu kemana-mana. Setelah itu, faktor penyebab yang menjadikan seseorang bisa menjadi ADHD itu, yang pertama itu adalah faktor genetika. Orang yang keturunan dari orang tua yang ADHD berkemungkinan sebesar 60% akan terkena ADHD juga. Atau pada anak kembar yang bisa jadi 70-80% dia akan terkena ADHD juga. Nah, hal itu tuh diakibatkan oleh molekul genetika mereka yang hampir sama. Jadi semakin dekat kekerabatan seseorang dengan penyandang ADHD, maka semakin besar kemungkinan orang tersebut juga mengalami ADHD. Kemudian ada faktor neurologi.
neurobiologi. Nah, faktor ini karena adanya kerusakan di dalam otak, yaitu pada lobus prefrontal, korteks prefrontal yang saling berhubungan dengan ganglia basal. Nah, jadi bagian otak itu jadi apabila ganglia basal itu mengalami kerusakan, maka ia akan berakibat pada sistem atensi, fungsi eksekusi, penundaan respon, dan organisasi respon. Nah, kerusakan ini yang memunculkan ciri-ciri ADHD. Kemudian ada faktor lingkungan. Yang pertama itu ada pola asuh orang tua. Bagaimana cara orang tua terhadap merespon anak, bagaimana cara orang tua mendidik anak, bagaimana cara orang tua untuk melarang anak dan mengajarkan moral kepada anak. Nah, setelah itu ada lingkungan sekitar. Tetap sama, bagaimana cara memperlakukan anak ADHD ini. Apakah tingkah laku yang kurang wajar itu tuh dibiarkan begitu saja, ataukah saling menegur ataupun diatur gitu ya. Jadi itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas ada kata-kata yang tidak jelas. Saya lanjutkan kepada teman-teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang terapi untuk anak ADHD. Banyak terapi yang dapat digunakan untuk membantu perkembangan anak ADHD, yaitu salah satunya adalah terapi bermain atau play terapi. Terapi bermain ini adalah suatu cara yang digunakan untuk penyembuhan pada anak ADHD melalui media bermain sebagai pengganti komunikasi verbal atau percakapan antara terapis dan klien yang sudah dewasa. Jadi terapi bermain ini dilakukan dengan alat media agar membuat anak ADHD ini merasa senang, dengan tujuan agar anak ini dapat mengeksplorasi dirinya, yaitu pada perasaan, pikirannya, pengalaman, dan perilakunya. Misalnya seperti permainan di mana rumahku. Permainan ini dengan rangsangan suara yang bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi pada anak. Misalnya dengan memperkenalkan alat-alat musik atau bunyi-bunyian. Kemudian terapi bermain ini memiliki 3 manfaat, yaitu yang pertama, terapi bermain dapat dilakukan untuk membantu mengembangkan keterampilan sosial, menumbuhkan kesadaran akan keberadaan orang lain dan lingkungan sosialnya. Yang kedua, terapi bermain memberikan kebebasan kepada anak untuk bereksplorasi dan eksplorasi. Yang terakhir, terapi bermain untuk anak ADHD dapat ditujukan untuk meminimalkan atau menghilangkan perilaku hiperaktif, kurang perhatian, dan impulsif. Sekian dari saya. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini sikap yang tepat untuk anak ADHD dari orang tua, menurut Jaldi Munir 2010, dikemukakan bahwa orang tua adalah pria dan wanita yang terkait dalam perkawinan dan siap untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya. Orang tua adalah hubungan antara laki-laki dan wanita yang terikat dalam sebuah komitmen pernikahan dan mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing. Jadi berdasarkan dari pendapat di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa orang tua merupakan orang yang mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap anak-anaknya mulai dari pembuahan hingga dewasa, baik itu pertumbuhan maupun perkembangan kehidupan ke depan nantinya. Selain itu, orang tua mempunyai tanggung jawab secara moral kepada penciptanya kelak. Nah, di sini menurut Harlock menyatakan bahwa pola asuh itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada pola asuh otoriter, pola asuh permisif, pola asuh demokratis.
Yang dimaksud dengan pola asuh otoriter ini ciri-cirinya menggunakan peraturan yang kaku. Orang tua terlalu memaksakan kehendak kepada anaknya yang menyebabkan anak menjadi tertekan dan tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena orang tua yang selalu menentukan segala sesuatu kepada anaknya. Terus yang kedua di sini ada pola asuh permisif. Ciri-cirinya menggunakan peraturan yang sedikit. Orang tua di sini bersikap longgar pada anak sehingga anak diperbolehkan berbuat apa saja yang dia inginkan. Orang tua tidak memberitahu bahwa perbuatan anaknya benar ataupun salah, yang menyebabkan anak menjadi orang yang sudah dibimbing lebih mementingkan dirinya sendiri karena pola asuh orang tua yang terlalu longgar. Terus yang ketiga ada pola asuh demokratis, di mana orang tua memberikan aturan-aturan yang jelas serta menjelaskan akibat yang terjadi apabila peraturan itu dilanggar dengan aturan yang selalu diulang agar anak dapat memahaminya. Memberikan kesempatan kepada anak untuk berpendapat. Anak diberi hadiah atau pujian apabila telah berbuat sesuatu sesuai dengan harapan orang tua, sehingga anak memiliki kemampuan sosialisasi yang baik, memiliki rasa percaya diri dan bertanggung jawab. Terus yang kedua di sini dari guru. Peran seorang guru sebagaimana tercantum dalam Permendikbud nomor 137 dan 146 tahun 2014. Guru sebagai desainer pembelajaran, seniman pembelajaran, mediator pembelajaran, motivasi pembelajaran, dan inspirator pembelajaran. Dari kelima peran tersebut, terdapat beberapa peran yang belum mampu terlaksana, yaitu dalam mediator. Selain itu, komunikasi serta pendekatan terhadap anak hiperaktif harus senantiasa dikembangkan, guna untuk mengenal lebih dalam terkait dengan anak hiperaktif yang membutuhkan penanganan. Ketika kegiatan tertentu, anak akan mendapatkan perlakuan khusus, biasanya diawali oleh guru wali kelas yang akan memberitahukan jika inisial AR dan RJ masih membutuhkan bantuan untuk beberapa hal. Seperti halnya saat baris berbaris, AR dan RJ harus mendapatkan perhatian khusus dengan cara didampingi tepat di samping atau di belakang mereka, karena pada saat perhatian anak teralihkan oleh guru bisa segera membuat anak kembali fokus. Terus cara belajar anak hiperaktif juga harus melalui dengan pembiasaan dan pengulangan. Pembiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dapat membuat anak menjadi mengenal, mengetahui, dan ingat apa-apa saja yang harus ia lakukan, terutama dalam pembiasaan pemberian reward dan punishment pada anak usia dini. Terus yang ketiga di sini ada peran konselor. Tidak menutup kemungkinan ketika seorang konselor sedang menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya di sekolah, konselor akan menghadapi siswa hiperaktif yang bermasalah dengan belajarnya. Konselor tidak perlu resah karena pada dasarnya basic atau dasar dari bimbingan dan konseling adalah psikologi. Konselor sekolah berusaha membantu siswa hiperaktif dengan batasan-batasan dan profesionalitas seorang konselor sekolah dengan penekanan pada peningkatan konsentrasi belajarnya. Karena konsentrasi belajar merupakan ranah penanganan konselor. Konselor sekolah juga bisa memberikan layanan konseling individual dengan menggunakan teknik-teknik dalam konseling behavioral untuk membantu mengontrol tingkah laku siswa dengan ADHD dan membantunya untuk lebih berkonsentrasi terhadap belajarnya. Konselor juga membantu siswa dengan ADHD untuk memahami apa yang diharapkan dari dirinya. Antara anak-anak dan orang dewasa perlu bertukar dan apa saja konsekuensi yang ditimbulkan dari masing-masing perilaku tersebut. Konselor sekolah juga harus bisa menemukan bakat yang dimiliki oleh siswa tersebut dan membantunya untuk mengasah bakat dan kemampuannya sebagai salah satu upaya untuk mengalihkan tingkah laku yang berlebihan dan membantunya untuk meningkatkan konsentrasinya ketika melakukan sesuatu yang berguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang strategi pembelajaran untuk anak ADHD. Nah, menurut Sugiyarmin terdapat beberapa hal yang dibutuhkan oleh anak ADHD. Yang pertama ada pengendalian diri dan yang kedua ada kebutuhan belajar. Beberapa kebutuhan pengendalian diri ada 4, yaitu yang pertama ada rutinitas, struktur, dan konsisten. Yang kedua ada fokus pada hal-hal yang positif. Dan yang ketiga ada penjelasan sederhana dan singkat. Dan yang keempat ada mengabaikan hal-hal yang tidak penting atau yang tidak jelas. Gangguan yang dialami anak ADHD ini ada 3. Yang pertama ada rentang perhatian, yang kedua ada waktu yang pendek, dan yang ketiga ada kebutuhan belajar pada anak ADHD. Yang pertama ingin saya jelaskan tentang rentang perhatian.
Sebagai individu penyandang gangguan ini tampaknya mengalami kesulitan dalam memutuskan perhatiannya dan sangat mudah teralihkan oleh rangsangan yang tiba-tiba diterimanya yang timbul pada saat itu oleh alat indranya atau oleh perasaannya. Dan yang kedua, ada waktu yang pendek sehingga akan mempengaruhi proses penerimaan informasi dari lingkungannya. Nah, yang disebut impulsivitas adalah suatu gangguan perilaku tindakan yang tidak disertai oleh pemikiran. Mereka sangat dikuasai oleh perasaannya sehingga sangat cepat beraktivitas. Hiperaktivitas, suatu gerakan yang berlebihan melebihi gerakan yang dilakukan secara umum anak di usianya. Biasanya sejak bayi mereka hanya bergerak sehingga sulit ditenangkan. Sementara itu, kebutuhan belajar pada anak ADHD seperti anak pada umumnya yang memerlukan pengembangan diri melalui belajar. Oleh karena hambatan yang dialaminya, maka pemenuhan kebutuhan akan belajar pada anak ADHD itu tidak semulus pada anak pada umumnya.